Pemirsa, puluhan penyandang disabilitas di Kota Tarakan, Kalimantan Utara dilatih untuk menghasilkan sebuah karya seni dalam kerajinan membatik. Mereka tergabung dalam Rumah Batik Disabilitas dan kelompok usaha bersama disabilitas batik Kubedistik. Hasil batik kaum difabel ini sangat baik dan telah dipasarkan. Inilah Sony Lolong, pengrajin batik di Kota Tarakan yang kini membina lebih dari 20 pemuda dari kaum disabilitas dengan keterbatasan baik pendengaran hingga fisik. Berangkat dari kepedulian akan terbatasnya lapangan pekerjaan untuk kaum disabilitas. Di tempat tinggalnya di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, selain sebagai sanggar batik, kini juga menjadi rumah disabilitas. Datang dari berbagai kalangan, para pemuda ini ia didik membatik mulai dari menggambar, menjiplak, melilin canting, dan kuas, hingga melakukan pewarnaan yang terlebih dahulu membuat pewarna alami, salah satunya dari kulit kayu merah. Yang saya bina saat ini 22 orang. Nah, dari 22 orang ini terbagi ada beberapa kriteria penyandang disabilitasnya, yaitu ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa, dan ada juga yang tunagrahita. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, gitu kan, dari mereka yang sama sekali tidak tahu membatik sampai sekarang alhamdulillah mereka udah bisa membatik dari kain polos menjadi kain batik, gitu kan. Jadi intinya kurang lebih nih pendampingan saya bersama mereka kurang lebih hampir 8 bulan berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hasil kerja para pemuda yang tergabung dalam Rumah Batik Disabilitas bekerja sama dengan komunitas difabel Tarakan, kelompok usaha bersama disabilitas batik Kubedistik sangat baik. Selain membuat kain batik, mereka kini telah membuat pesanan untuk baju seragam batik pemerintah Kota Tarakan. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, para pemuda ini juga tergerak membuat masker dan baju APD untuk tenaga medis. Masker yang dibuat selain dibagikan kepada masyarakat, mereka juga melayani pesanan. Dan hasilnya kini telah mereka rasakan, selain untuk diri sendiri, juga menjadi tabungan untuk Kubedistik. Tahun kemarin 2019. Ya. Sejauh ini ilmu atau pengetahuan apa yang didapat dari bergabung sini? Ilmu ya, cara membatik, cara memegang canting, terus pewarnaan itu. Terus, secara ekonomi gimana? Ekonomi ya bisa lah lumayan. Ada yang didapat juga sudah? Alhamdulillah ada aja. Rumah Batik Disabilitas ini merupakan binaan Pertamina EP Tarakan Field dengan program pendampingan terhadap kaum disabilitas yang sudah berjalan sejak 2019 lalu. Membantu sepenuhnya peralatan untuk membatik, pihak Pertamina EP Tarakan Field juga membantu pembinaan dalam hal promosi penjualan. Rumah batik sendiri pencapaiannya udah lumayan banyak. Dari sisi pemberdayaan anggota difabelnya juga, semula tuh hanya ada 5 orang satu kelompok. Alhamdulillah satu kelompok ini sekarang udah memberdayakan 22 orang difabel. Dari total jumlah difabel yang ada di Tarakan berdasarkan data dari Dinas Sosial ada 206. 22 orang diantaranya atau bisa dikatakan 10% udah bisa terserap di kelompok Kubedistik binaan Tarakan gitu. Saya melihat juga semangat mereka yang luar biasa, kemampuan mereka untuk belajar, terus meningkatkan pengetahuan untuk membatik, itu juga menjadi latar belakang kenapa kami mengembangkan kelompok Kubedistik. Kelompok Kubedistik sendiri telah ikut terlibat aktif dalam penanggulangan COVID-19. Alhamdulillah rekan-rekan udah membuat 1.500 masker, 25 hazmat, dan mereka membuatnya sendiri dan membagikan pula langsung kepada masyarakat umum di fasilitas-fasilitas kayak di pasar, di pelabuhan,
dan di tempat fasilitas umum lain. Melalui pembinaan ini diharapkan produksi batik dari kaum difabel yang tergabung di Kubadistik ini menjadi produk khas Tarakan. Dengan motif khas alam Kalimantan Utara dan Tarakan menjadi nilai jualnya untuk pangsa pasar nasional. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Mulyadi Abdillah melaporkan. NTV Sahabat Kita.